Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang kecerdasan emosional untuk mata kuliah Teaching Factory yang diampu oleh Ibu Siti Sarah SPD MPD. Nah, perkenalkan nama saya Anissa Fitriana dengan NIM 15119519026 dari MPLMA 2019. Nah, pada bab kali ini kita memiliki beberapa sub-bab topik. Yang pertama, ada definisi kecerdasan emosional. Yang kedua, ada aspek-aspek kecerdasan emosional menurut para ahli. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosional. Yang keempat, ada komponen kecerdasan emosional. Dan yang terakhir, ada usaha-usaha pengembangan kecerdasan emosional. Nah, yang pertama ada definisi kecerdasan emosional. Nah, kecerdasan emosional merupakan kemampuan seseorang dalam memonitoring perasaan dan emosinya, baik pada dirinya maupun orang lain. Dan seterusnya mampu membedakan dua hal tersebut. Dan kemudian menggunakan informasi tersebut untuk membimbing pikiran dan tindakan selanjutnya. Seseorang dengan kecerdasan emosional atau EQ yang memiliki perkembangan baik ya berkemungkinan besar akan berhasil dalam kehidupannya karena mampu menguasai eh, kebiasaan berpikir yang mendorong produktivitas gitu. Nah, EQ sebagai impunan bagian dari kecerdasan sosial yang melibatkan kemampuan memantau perasaan sosial dan melibatkan kemampuan pada orang lain, memilah semuanya dan menggunakan informasi untuk membimbing pikiran dan tindakannya sendiri. Aspek-aspek kecerdasan emosional menurut para ahli. Nah, menurut Garner mengatakan bahwa bukan hanya satu jenis kecerdasan yang monolitik ya, yang penting untuk meraih sukses dalam kehidupan, melainkan ada spektrum kecerdasan yang lebarnya dengan 7 varietas utama, yaitu linguistik, matematika atau logika, spasial, kinestetik, musik, dan interpersonal. Nah, itu menurut Gardner nih, eh, aspek-aspek kecerdasan emosionalnya itu didasari ada 7 varietas utama. Nah, selanjutnya, menurut Cooper dan Sawab, itu ada kemampuan merasakan, memahami, dan secara efektif menerapkan daya dan kepekaan emosi sebagai sumber energi, informasi, koreksi, dan pengaruh yang manusiawi. Karena kecerdasan emosi menuntut berikan perasaan untuk belajar mengakui, menghargai perasaan pada diri dan orang lain, serta menanggapinya dengan tepat, sehingga dapat menerapkan energi efektif efektif emosi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya ada menurut Goleman nih, merupakan kemampuan seseorang yang di dalamnya terdiri dari berbagai kemampuan untuk mendapatkan motivasi diri sendiri, bertahan menghadapi frustasi, mengendalikan impulsive needs atau dorongan hati, tidak melebih-lebihkan kesenangan maupun kesusahan, terus mampu mengatur reactive needs, menjaga agar bebas stres, tidak tidak melumpuhkan kemampuan berpikir, dan kemampuan untuk berempati pada orang lain, serta adanya prinsip berdoa berusaha sambil berdoa. Nah, ini ada 5 aspek nih menurut Goleman. Yang pertama, ada mengendali emosi. Merupakan suatu kemampuan untuk mengendalikan perasaan. Sewaktu-waktu perasaan itu terjadi. Nah, ini tuh kesadaran diri
harus waspada terhadap suasana hati maupun pikiran tentang suasana hati. Jadi, bila kurang waspada, maka individu menjadi mudah larut dalam aliran emosi dan dikuasai oleh emosi. Karena belum menjamin ya penguasaan emosi ini, tapi ini merupakan salah satu prasyarat penting untuk pengendalian emosi sehingga individu mudah menguasai emosinya sendiri. Tuh, jadi kita harus bisa mengendalikan emosi kita. Gimana ketika kita emosinya terlalu meletup-letup, kita harus mengendalikannya seperti apa. Nah, yang kedua ada mengelola emosi. Merupakan kemampuan individu dalam menangani perasaan agar dapat terungkap dengan tepat dan selaras gitu, sehingga tercapainya keseimbangan dalam diri individu dan menjaga agar emosi, tetap terkendali, untuk, menuju kesejahteraan emosi. Nah, kemampuan ini biasanya mencakup kemampuan untuk menghibur diri sendiri, terus melampiaskan kecemasan, kemurungan, atau ketersinggungan akibat yang ditimbulkan, serta kemampuan untuk bangkit dari perasaan-perasaan yang menekan, gitu. Kita tadi udah kenal nih, emosi kita tuh seperti apa sih? Nah, sekarang kita harus bisa mengelola emosi yang kita keluarkan tadi. Ketika emang kita udah emosi, sangat emosi, kita bisa menyalurkannya lewat, hobi gitu. Misalnya kita hobi menggambar, kita, eee, bisa menggambar ketika kita sedang kesal atau marah. Atau kita mendengarkan lagu, atau bermain musik, atau, menulis cerita, terus atau olahraga gitu. Itu salah satu bentuk untuk, mengelola emosi kita. Nah, yang ketiga ada motivasi diri sendiri. Nah, ini tuh harus ya dimiliki oleh tiap individu, yang berarti untuk memiliki kekuatan untuk menahan diri terhadap kepuasan dan mengendalikan dorongan hati, sehingga mempunyai perasaan, yang positif, yaitu antusiasme, gairah, optimis, dan keyakinan diri. Nah, kita kan tadi udah mengenali, kita udah mengelola. Nah, kita harus memotivasi diri kita sendiri agar, kita tuh tidak gampang tersulut, emosi, dan lain sebagainya. Nah, yang keempat ada mengenali emosi orang lain. Ini tuh, kemampuan untuk mengenali emosi sering disebut, empati ya. Karena, kemampuan seseorang untuk mengenali orang lain atau peduli menunjukkan kemampuan empati seseorang individu, mampu mengungkapkan sinyal-sinyal sosial yang tersembunyi yang mengisyaratkan apa saja sih yang dibutuhkan oleh, orang tersebut, gitu. Jadi seseorang mampu membaca emosi orang lain, juga memiliki kesadaran diri yang tinggi, karena semakin mampu terbuka pada emosinya sendiri, mampu mengenali dan mengakui emosinya sendiri, maka orang tersebut mempunyai kemampuan untuk membaca perasaan orang lain, gitu. Jadi mengenali emosi, mengelola, dan memotivasi sendiri itu berkesinambungan hingga akhirnya kita bisa nih mengenali emosi orang lain, walaupun, tidak 100% ya akurat kayak aku tahu kamu lagi emosi dan lain sebagainya, tidak. Tapi setidaknya kita memahami perasaan orang tersebut atau merasakan apa yang, sedang ia rasakan tapi dia tuh tidak berani untuk, mengungkapkannya, gitu. Yang terakhir ada membina hubungan. Nah, ini merupakan suatu keterampilan yang menunjang popularitas, kepemimpinan, dan keberhasilan antara pribadi. Karena keterampilan, khususnya dalam berkomunikasi yang merupakan kemampuan dasar dalam membina suatu hubungan, gitu. Karena
orang-orang hebat ya, dalam keterampilan membina hubungan tuh akan sukses gitu, karena, mampu berkomunikasi dengan lancar kepada orang lain. Sehingga, eee, menjadi teman yang menyenangkan gitu, karena kemampuan berkomunikasinya, ramah tamahnya, baik hati, hormat, dan, disukai orang lain. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosional. Yang pertama, ada faktor internal dan faktor eksternal. Yang dari faktor internal, dari segi jasmani dan segi psikologi. Nah, segi jasmani itu tuh merupakan faktor fisik dan kesehatan, individunya gitu. Jadi apabila fisik dan kesehatan seseorang, dapat terganggu, kemungkinan tuh berpengaruh juga, terhadap proses kecerdasan, emosi orang tersebut, gitu. Jadi ketika kondisi fisik dan psikisnya atau kesehatannya itu tidak, apa ya, tidak baik atau dalam kondisi yang kurang sehat, itu bisa memicu, eee, emosi terhadap orang tersebut gitu. Jadi ketika kita sedang capek, tidak enak badan, teman kita tiba-tiba datang langsung memarahi kita atau bos kita memarahi kita, itu seperti, eee, kita pun akhirnya tersulut gitu, karena kita sudah capek, kita nggak bisa berpikir dengan jernih, jadi apa yang ditampilkan gitu, visualisasi di depan kita, ya kita tangkap ya seperti itu. Jadi, penting juga kesehatan kesehatan fisik dan psikisnya itu harus seimbang. Nah, selanjutnya ada, segi psikologi. Ini apa ya, di dalamnya itu ada pengalaman, perasaan, kemampuan berpikir, dan motivasi, gitu. Jadi, eee, kita dapat pengalaman, dapat perasaan, dapat kemampuan berpikir. Jadi ketika, kita dihadapkan oleh pemicu emosi yang sama, maka kita sendiri langsung tahu apa saja yang, harus, kita lakukan ketika kita mendapat, eee, emosi seperti atau apa ya, ancaman marah gitu, seperti yang, sudah-sudah gitu. Jadi kita langsung merespon dengan cepat. Nah, selanjutnya ada faktor eksternal. Nah, faktor eksternal itu ada, 2 ya, yaitu stimulus itu sendiri atau kejenuhan. Stimulus merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan seseorang dalam memperlakukan kecerdasan emosi tanpa distorsi, yaitu tadi, kita udah tahu nih, ketika kita marahnya sebesar apa, dampak apa sih yang akan kita berikan, gitu. Nah, gimana nih kalau kita harus mencegahnya? Nah, stimulus itu untuk mencegah, agar tidak, eee, menggebu-gebu lagi emosi kita, gitu. Nah, yang kedua ada lingkungan atau situasi. Ini melatar belakangi proses kecerdasan emosi, karena objek lingkungan merupakan kebulatan yang sangat sulit dipisahkan. Jadi, faktor lingkungan ini sangat amat mempengaruhi kecerdasan emosional. Jadi, ketika tetangga kita itu memang suka marah-marah atau gimana, jadi kita tuh tertanam mindset, "Oh, kalau misalnya kita ada masalah kayak gini, kita marah-marah aja." Atau, eee, masalah besar tapi kita malah, marah-marahnya makin besar dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan faktor-faktor ya, pendukung kecerdasan emosional. Nah, selanjutnya ada komponen kecerdasan emosional. Yang pertama itu ada kesadaran diri atau self awareness, ya terdiri dari kesadaran diri emosional, penilaian diri secara akurat, dan kepercayaan diri. Tuh, jadi
Di sini benar-benar, kita, apa ya, meng-appreciate diri kita sendiri, gimana caranya, eee, penilaian kita terhadap diri kita sendiri, terus kita udah seberapa percaya diri sih, gitu. Dan itu merupakan salah satu self awareness. Yang kedua, ada manajemen diri terdiri dari kontrol diri, kepantasan untuk dipercaya, kesungguhan, kemampuan beradaptasi, orientasi, dan inisiatif. Jadi, ketika kita sudah tahu nih dasar-dasar diri kita, nah kita tuh bakal dapat manage atau menata gitu ya diri kita sendiri, yaitu tadi dari kontrol, terus kita tuh pantas nggak sih itu untuk dipercaya. Terus kita tuh sungguh-sungguh nggak sih untuk, melakukan suatu pekerjaan atau kegiatan yang lain. Terus kita tuh mampu nggak sih beradaptasi oleh lingkungan dan lain sebagainya, serta, orientasi. Kita tuh bisa nggak ya mewujudkan, eee, orientasi kesuksesan yang udah kita buat, serta inisiatif atau kesempatan kesiapan ya untuk merebut kesempatan. Nah, selanjutnya ada kesadaran sosial, yaitu ada empati, kesadaran berorganisasi, dan orientasi jasa. Nah, ketika kita sudah keluar gitu ya dari rumah gitu, itu kita udah bukan diri kita sendiri lagi gitu ya. Itu melibatkan orang-orang banyak dan oleh sebab itu kita harus memiliki empati, terus kesadaran kita akan organisasi yang kita ikuti atau, kerjaan yang kita geluti gitu. Sehingga, eee, kita tuh dapat memenuhi, eee, orientasi jasanya tersebut. Nah, selanjutnya ada kemampuan sosial atau social skill, ya di mana ada kepemimpinan bervisi, pengaruh, mengembangkan orang lain, komunikasi, perubahan katalisator, manajemen konflik, membangun ikatan, dan kerja tim dan kolaborasi. Tuh, jadi setelah kita udah ada nih kesadaran sosialnya, maka kita harus mampu dong eee, mengaplikasikannya kepada masyarakat banyak. Jadi menemukan jiwa kepemimpinan, terus pengaruh seberapa pengaruh sih kita, terus, kalau udah berpengaruh, kita juga bisa nih mengembangkan orang lain dengan komunikasi, kita yang baik, serta manajemen konflik yang kita sendiri tuh bisa menangani itu, sehingga kerja tim dan kolaborasi, sangat, apa ya, mempermudah gitu antara tim dengan kitanya sendiri. Nah, terakhir itu ada usaha-usaha pengembangan kecerdasan emosional. Nah, yang pertama itu ada membaca situasi. Dengan memperlihatkan situasi sekitar, kita akan mengetahui nih apa yang harus dilakukan. Jadi, ketika teman kita membutuhkan tolongan atau, lain sebagainya, itu kita bisa tahu nih, oh kita harus melakukan ini, kita harus melakukan ini ketika dia sedang sulit, gitu. Jadi kita udah tahu apa yang harus kita lakukan ketika kita ada di suatu situasi yang, tidak kita rencanakan lah istilahnya. Terus yang kedua ada mendengarkan dan menyimak lawan bicara. Ini tuh mendengarkan dan nyimak ini agar tidak terjadi salah paham ya, serta menjaga hubungan baik antara kita dan orang yang atau lawan bicara kita, gitu. Sehingga, kadang kan sering kita jumpai ya ketika kita berbicara, teman kita asik main HP dan sebaliknya gitu, dan itu sangat rentan terhadap, miskomunikasi antara yang berbicara dengan lawan bicaranya. Nah, yang ketiga ini ada siap berkomunikasi. Jadi, jika terjadi suatu masalah, bicarakan terus agar tidak, terjadi salah paham gitu. Karena, kayak tadi lagi mendengarkan dan menyimak itu tidak
apa ya, tidak konsen gitu ya, maka pasti akan terjadi miskomunikasi. Jadi sikap berkomunikasi itu penting ya untuk kecerdasan emosional. Yang keempat ada mencoba berempati. Biasanya seseorang dengan EQ tinggi mampu berempati dan bisa mengerti pada situasi atau lawan gitu. Jadi eh, kita harus banyak-banyak berempati kepada sekitar gitu, entah orang terdekat kita atau orang yang benar-benar membutuhkan bantuan kita dan kita harus mulai berempati. Yang kelima ada tak usah takut ditolak dan siap mental. Jadi setiap usaha itu kan pasti ada dua kemungkinan ya, diterima atau ditolak. Jadi kita harus mempersiapkan diri agar jangan takut untuk ditolak. Sehingga di situasi apapun kita harus menyiapkan mental sebelumnya. Jadi sebelum kita eh, far gitu atau war, apakah ditolak akan diterima, kita harus menyiapkan mental nih. Aku kalau tidak kalau ditolak aku nggak boleh emosi, aku nggak boleh marah, aku harus terima kritikan dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir, ungkapan lewat kata-kata, bersikap rasional, dan fokus. Nah, ini tuh kata-kata yang dimaksud ini merupakan keinginan ya yang dengan jelas dan baik agar dapat saling mengerti. Kadang kan kita nggak tahu ya maunya si A apa, maunya si B apa, padahal dia maunya ini, tapi nggak diungkapkan gitu atau tidak dibicarakan. Maka dari itu ungkapkanlah dengan jelas dan baik agar dapat saling mengerti gitu satu sama lainnya. Nah, sehingga kita tuh bisa memiliki perasaan dan tetap berpikir rasional gitu. Jika kata-kata yang diungkapkannya itu tidak enak di hati atau menyinggung, kita tetap bisa berpikir rasional. Oh, dia komen kayak gini ke gue tuh karena gue ini ya. Oh, oh berarti gue harus berubah nih. Nggak boleh seperti ini gitu. Jadi menerima kritikan tapi tetap bersikap rasional. Dan yang terakhir itu fokus. Jadi kita tuh harus konsentrasi ya terhadap suatu masalah gitu. Jadi jangan menumpuk-numpuk masalah hingga jadi 5, 10 atau yang lain-lain gitu. Karena ketika selalu menumpuk-numpuk masalah itu bakalan lebih sulit untuk mencari solusinya. Oh, jadi usahakan fokus pada satu masalah tersebut. Jika masalah satu tersebut sudah selesai, barulah kita bisa memecahkan masalah-masalah yang lainnya. Nah, ini merupakan beberapa referensi yang saya gunakan ya untuk presentasi pada hari. Nah, sekian presentasi dari saya. See you next time.